Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 Sistem Manajemen File Terdistribusi. Dengan anggota kelompok ada saya sendiri Muhammad Ruki Absa Jatnika. Saya Falan Milardi. Saya Mustafa Nur Kamal. Saya Muhammad Rizky Firmansyah. Saya Ari Eka Prabowo. Di sini pendahuluan. Komputasi awan sebagai paradigma baru mencirikan kelompok sumber daya yang saling terhubung tanpa batas. Infrastruktur dan aplikasi dapat diakses secara on-demand melalui jaringan, baik itu bersifat private maupun public. Manajemen sumber daya dalam komputasi awan melibatkan penggunaan daya komputasi yang handal dan penerapan teknologi virtualisasi untuk menciptakan lingkungan efisien. Sebagai sistem komputasi terdistribusi, komputasi awan memiliki sumber daya tersebar di lokasi yang berbeda dan dapat diakses melalui jaringan. Teknologi cloud storage sebagai salah satu implementasi komputasi awan memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan berbagi data tanpa memerlukan perangkat penyimpanan fisik. Dengan demikian, pengguna dapat efisien mengelola data dalam lingkungan berbasis web tanpa terbatas oleh kapasitas hard drive komputer. Baik, lanjut ke maksud dan tujuan. Di sini maksud ada menganalisis dan mengimplementasikan sistem manajemen file terdistribusi yang dikembangkan dalam bentuk prototipe aplikasi, khususnya dalam pengembangan aplikasi penyimpanan dan manajemen file terdistribusi di lingkungan komputasi awan. Lalu, adapun tujuannya adalah satu, menjelaskan konsep dasar dari sistem manajemen file terdistribusi, lalu menganalisis berbagai model arsitektur yang dapat digunakan dalam pengembangan aplikasi penyimpanan dan manajemen file terdistribusi di awan. Lalu ada meneliti aspek keamanan dan privasi dalam konteks sistem manajemen file terdistribusi di awan dan menilai faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi dan kinerja dari sistem ini. Lalu di sini ada definisi komputasi awan. Komputasi awan adalah integrasi teknologi komputer dan pengembangan berbasis internet, di mana awan atau cloud menjadi metafora dari internet dan abstraksi dari infrastruktur kompleks. Ini merupakan metode komputasi di mana layanan terkait teknologi informasi disajikan sebagai layanan, memungkinkan akses melalui internet tanpa pengguna mengendalikan infrastruktur yang mendasarinya. Di sini ada model layanan komputasi awan. Yang pertama ada infrastruktur as a service atau IaaS. Lapisan layanan ini memberikan elastisitas pengalokasian sumber daya fisik atau virtual, membantu menyediakan infrastruktur secara abstrak. Yang kedua ada platform as a service atau PaaS. PaaS adalah middleware dari model layanan dan memberikan layanan dalam bentuk alat pengembangan kerangka kerja, arsitektur, program, dan integrated development environment. Yang ketiga ada software as a service atau SaaS. SaaS adalah kumpulan layanan komputasi jarak jauh. SaaS berada pada model teratas di antara model pengiriman. Yang terakhir ada anything as a service atau AaaS. Layanan ini menjadi pertukaran dalam cloud landscape. Sistem cloud dapat mendukung sumber daya yang besar untuk persyaratan spesifik. Pribadi dan granular menggunakan monitor as a service, data as a service, communication as a service, security as a service, dan routing as a service. Berikutnya ada model penerapan komputasi awan. Yang pertama ada public cloud. Layanan ini tersedia untuk masyarakat umum yang dapat mengakses layanan melalui internet. Contoh umumnya termasuk layanan email seperti Hotmail, Apple iCloud, atau layanan penyimpanan seperti Dropbox. Yang kedua ada private cloud. Dalam penyebaran private cloud, infrastruktur, platform, dan software dapat dikelola dan dimiliki oleh end customer CSP, namun pelanggan akan memiliki kendali atas lokasi geografis spesifiknya. Poin ini menjadi cloud pribadi sebagai model pilihan untuk menghosting data yang diatur. Yang ketiga ada community cloud.
Jenis cloud ini merupakan perluasan konsep dari cloud pribadi dengan menggabungkan banyak pelanggan dengan pengguna yang bertujuan sama. Oleh karena itu, cloud jenis ini memiliki beberapa karakteristik yang mirip dengan private cloud. Salah satu contoh dari cloud ini mengkolaborasikan antar pemangku dengan kepentingan yang sama melalui proses otoritas hanya dengan pihak terpercaya yang diberikan akses ke data. Yang terakhir ada hybrid cloud. Jenis cloud ini berada di antara private cloud dan public cloud. Pendekatannya menggunakan satu pusat data yang dibandingkan dengan 100 data pusat berbeda yang saat ini menyediakan layanan publik. Dikatakan pendekatan hybrid karena beberapa layanan bersifat publik atau private. Contoh seperti menyediakan sumber daya untuk warga negara, ada yang terbuka secara publik dan ada juga yang hanya untuk internal atau private sendiri saja. Baik, di sini ada metode pengembangan sistem. Berikut ini adalah gambarnya. Next. Di dalam metode pengembangan sistem tersebut ada 4 tahapan, yaitu ke-1 planning. Tahapan ini dimulai dengan mendengarkan kumpulan kebutuhan aktivitas suatu sistem yang memungkinkan pengguna memahami proses untuk sistem dan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai fitur utama. Kedua, desain. Pada tahapan desain dilakukan pembuatan pemodelan sistem berdasarkan hasil analisa kebutuhan yang didapatkan. Lalu ketiga, coding. Tahapan ini merupakan implementasi dari perencanaan model sistem yang telah dibuat ke dalam kode program yang menghasilkan prototipe dari perangkat lunak. Lalu yang terakhir, keempat, testing. Tahapan ini merupakan tahapan pengujian terhadap sistem yang telah dikembangkan. Dan selanjutnya ada analisis kebutuhan fungsional, ada 6. Yang satu, sistem dapat membuat user baru. Yang kedua, admin dapat mengelola akses semua user. Dan yang ketiga, user dapat menyimpan berbagai macam file pada store yang diberikan. Dan keempat, user dapat melakukan edit dan hapus data pada penyimpanan. Dan yang kelima, admin dapat membuat dan menghapus user. Dan keenam, sistem mampu menjaga kerahasiaan data setiap user. Dan analisis kebutuhan non-fungsional, kebutuhan perangkat keras yang pertama, prosesor, kebutuhan perangkat lunak ada 5. Yang pertama sistem operasi Ubuntu, dan kedua SSH remote, dan ketiga Apache modul. Next. Baik, ini adalah hasilnya. Ada hasil tampilan login seperti ini. Lalu tampilan utama manajemen file yang terdiri dari beberapa folder. Terus ini adalah file-file dalam foldernya. Ini ada file dalam folder dokumen. Ini ada beberapa foto dalam bentuk JPG dan ada beberapa file dalam folder musik. Dan ini adalah beberapa file dalam folder video yang berbentuk MP4. Lalu lanjut ke demo aplikasinya. Di sini langsung saja masuk. Nah, ini adalah tampilan utama aplikasinya. Misal kita buat folder baru dengan nama game. Di sini akan tampil folder baru. Misal kita akses folder dokumen dan tambahkan file. Misalkan kita upload materi ini. Nah, berhasil diupload. Lalu misalkan kita ingin mendownload, bisa langsung di-download dalam bentuk file zip. Dan berhasil masuk ke unduhan. Ini. Bisa juga untuk sharing. Misal kita share yang barusan kita tandai. Ini adalah link share-nya, bisa di-download juga.
misal kita ingin melihatnya. Nih. Ini misalkan kita ingin mendownloadnya. Seperti itu, simpel saja. Baik, mungkin itu saja demo dari kelompok kami. Untuk mempersingkat waktu, mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.